teman-teman mungkin bisa dibantu dalam hal perekaman. Karena sudah Pak Mubin, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Penguji dan Guru Pamong. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu panduan tata cara berwudu. Kenapa saya menggunakan dan mengambil materi ini? Karena materi ini sangat diperlukan dalam hal pada saat mengerjakan sholat, sehingga anak-anak khususnya di daerah terpencil di tempat saya mengajar itu, mereka akan lebih paham dan mengerti tentang tata cara berwudu. Adapun elemen profil pelajar Pancasila, yang pertama adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Jadi, di sini siswa dapat melaksanakan wudhu dengan penuh kesadaran sebagai bagian dari persiapan ibadah sholat. Adapun kegiatan mandiri di sini, siswa dapat melaksanakan wudhu secara mandiri sesuai dengan urutan yang benar. Kemudian yang terakhir, berpikir kritis. Artinya, siswa mampu menjelaskan pentingnya wudhu dan hal-hal yang membatalkan wudhu. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama adalah menjelaskan pengertian wudhu. Kemudian yang kedua adalah menyebutkan urutan serta langkah-langkah wudhu. Dan yang terakhir adalah siswa dapat mempraktikkan cara berwudu dengan yang benar. Selanjutnya, saya memberikan pertanyaan pemantik. Yang pertama adalah, apa yang kalian lakukan sebelum sholat? Kemudian, mengapa kita harus berwudu sebelum sholat? Serta apa saja bagian tubuh yang dibasuh setelah kita berwudu. Adapun pengertian wudu di sini, wudu secara bahasa berasal dari kata al-wada'ah yang berarti bersih dan indah. Sementara itu, secara istilah, wudu adalah suatu cara bersuci dengan menggunakan air suci serta menggunakan untuk menghilangkan hadas kecil dengan membasuh dan mengusap anggota tubuh tertentu. Contohnya seperti wajah, tangan, kepala, kaki sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian wudu merupakan syarat sahnya ibadah seperti sholat, tawaf, menyentuh mushaf Al-Quran, serta ibadah lainnya yang memerlukan kesucian dari hadas kecil. Jadi, adapun niat wudhu di sini, sebagaimana mungkin anak-anakku sekalian sudah pernah melihat, mungkin ke masjid, melihat temannya, orang tuanya. Adapun doanya di sini ialah nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asgharim fardhon lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Adapun urutan tata cara berwudu, yang pertama ialah membasuh kedua telapak tangan. Dilakukan sebanyak 3 kali hingga ke sela-sela jari. Kemudian cuci telapak tangan kanan menggunakan tangan kiri serta telapak tangan kiri dengan tangan kanan sambil membaca bismillah sebanyak 3 kali. Kemudian yang selanjutnya adalah berkumur, yaitu memasukkan air ke dalam mulut dengan kedua tangan
Adapun gerakan-gerakan air di dalam mulut lalu dikeluarkan sebanyak 3 kali. Kemudian menghirup air ke dalam hidung, yaitu memasukkan air ke dalam hidung dengan tangan kanan, kemudian dikeluarkan air yang ada dalam hidung dengan tangan kiri sebanyak 3 kali. Selanjutnya ialah membasuh wajah. Membasuh muka dilakukan mulai dari ujung kepala, tumbuhnya rambut hingga bawah dagu Halo Bapak Ibu, 3 kali. minta tolong saya masuk dulu sebentar sekali ya. Kemudian membasuh tangan, kedua tangan, membasuh. Pak Abdul Mubin. Ya, Bu. Ibu Upi, barangkali kita batasi saja waktunya, tidak usah dijelaskan satu orang satu. Ya. Eh, kita lanjut saja ke peserta berikutnya barangkali untuk Ya, Pak. Terima kasih, Pak. ya sebentar ya Pak Mubin. Ya, Pak. Ini terlalu panjang kalau dijelaskan, kan sudah di pre-teaching saya kira sudah dijelaskan juga. Ini Iya, Pak. tinggal saya hanya ingin mendengar bagaimana penguasaan materi Bapak Ibu semua pada aspek pedagoginya. Saya tentu itu saja kita jelaskan, jadi mungkin 2 menit 3 menit sudah cukup sebelum kita masuk baca tulis Al-Quran. Jadi tidak usah ada yang presentase ya barangkali ya, tidak usah ada yang presentase karena ini kan di pre-teaching sudah dijelaskan, dosen lain sudah menilai kalau ini ya. Nah, saya hanya ingin mendengarkan terkait aspek bagaimana mempresentasikan bahan ujian itu dengan berkaitan dengan penguasaan teori saja. Penguasaan teorinya, kemudian pedagogik dan pengembangan perangkat. Jadi itu tidak perlu dijelaskan secara keseluruhan. Cukup intisarinya saja. Apa yang dilakukan, bagaimana penguasaan materinya pada saat pembelajaran, dan tentu ini berkaitan dengan pengembangan perangkat. Jadi coba 3 saja yang kita jelaskan ya, 3 item saja. Pertama penguasaan teori, yang kedua pedagogi, aspek pedagogi, dan yang ketiga pengembangan perangkat pembelajaran. Jadi tidak usah ada yang presentasi, saya hanya mau dengar saja, kemudian saya akan rangkum bagaimana saya bisa memberikan nilai dari penguasaan Bapak Ibu semua. Saya persilakan untuk peserta berikutnya. Oh iya, jadi saya keluarkan saja. Ya, dikeluarkan saja. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Lanjut, Andi IPA.